di Piala AFF ini itu memancing para mafia bola untuk keluar. Kita, para pecinta sepak bola, para supporter se-Indonesia memang dikondisikan untuk tidak berdaya. Atas nama rivalitas tanpa batas, supporter diadu domba setiap hari. Dan sudah terlalu lama kita semua sadar, sepak bola di negeri ini digerogoti benalu yang bernama mafia. Makanya Indonesia tidak pernah menang di final, selalu runner up. Karena apa? Karena kalau Indonesia menang, bandar judi bobol, bandar judi bangkrut. Apalagi tim nasional udah menang di sini, lalu main di negara lain, terus kalah. Ingat peristiwa itu? Kemungkinan Pak Erick Thohir sudah tahu, makanya diproyeksikan supaya timnas kita gagal. Supaya ada alasan untuk gagal, makanya dipilihlah timnas U22. Begitu. Makanya ada salah satu komentator atau pengamat yang kepleset ngomong, pihak AFF tuh marah sama Sintayong ketika kita mau menurunkan tim U22. Dari mana itu pengamat bola tahu kalau bukan bagian dari Mapidol? Jadi kalian nih fans timnas, supporter timnas, jangan ke framing isu-isu yang nggak jelas. Satu hacker yang juga mengungkapkan kasus ini, dari di pucuknya ini ada inisial NB. Nah, kita nggak bisa menebak-nebak, nanti jadi fitnah ya. Tapi di turunannya itu jelas-jelas dia menuliskan TV One sebagai yang pemberi panggung. Nasib STY, stay or goodbye. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah. Jadi lebih spesifik tentang NB itu yang berhubungan dengan TV One dong. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menebak-nebak. Nah, siapa yang diberi panggung? Dua orang ini. Akmal, Muakmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya. Kowel. Dia tahu malu, dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan. Itu sebagai aktor utama yang selalu diundang oleh TV ini. Lalu di bawahnya ada pemain cadangan yang kita tahu sendiri akhirnya memilih mundur dari pertarungan ini, pertarungan dengan para hacker. Kalau yang dibilang mafia bola itu Pak mau diapain Pak? Loh, harus kita berantas. Harus kita berantas. Walaupun nanti kalau salah satu atau salah dua mafia itu teman Bapak sendiri gitu. Ya harus diberantas, termasuk saya. Kalau saya menjadi mafianya ya harus diberantas gitu. Memang Indonesia diproyeksikan untuk gagal di AFF. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menguak siapa mafia bola yang ada di Indonesia. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Itu karena judi slot Indonesia itu yang terbesar. Kita bisa lihat angkanya di sini. Jadi karena kita itu yang terbesar, maka setiap piala AFF ekspektasi kita kan besar terhadap timnas. Apalagi kalau lolos dari kualifikasi grup. Setelah masuk semifinal, ekspektasinya lebih tinggi, apalagi masuk final. Ekspektasinya sangat tinggi, sehingga banyak dari orang-orang Indonesia yang main judi slot atau judi online bola ini yang memasang Indonesia, mempertaruhkan atas nama Indonesia. Makanya Indonesia tidak pernah menang di final, selalu runner up. Karena apa? Karena kalau Indonesia menang, bandar judi bobol, bandar judi bangkrut. Setelah aksinya warawiri ke podcast dan sering bikin pernyataan kontroversial, Exco PSSI kembali memancing keributan. Tapi, ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik ini semua? Ada beberapa perwakilan supporter yang memang ketemu dengan Arya, termasuk saya waktu itu. Jadi memang banyak mengungkapkan tentang ketidakharmonisan ruang ganti di timnas. Itu siapa itu yang cerita betul? Arya. Jadi kemarin itu sempat saya tanya kan bagaimana dengan kondisi timnas dan lain-lain. Jadi beliau bilang bahwa ruang ganti di timnas itu sedang tidak harmonis terkait dengan teknik kepelatihan dari Sintayong. Terus aku tanya kenapa, apa yang membuat
Anda bisa berstatement seperti itu, sedangkan tracknya timnas itu bagus, aku bilang gitu. Ada beberapa hal yang disampaikan itu terkait tentang bagaimana Sintayong itu memperlakukan pemain. Terus pemain-pemain yang membantah Sintayong itu tidak akan pernah dimainkan, bla bla bla, dan banyak hal sebenarnya yang disampaikan. Ada berapa teman-teman yang ketemu sama Arya Sinulinga waktu itu? Gitu. Sekitar 10 orang sih. Jadi kemarin yang bertemu itu kebetulan pengurus-pengurus komunitas yang ada di Solo. Waduh, ini semakin membuka. Jadi begini, Beto, kecurigaan kita ini terbukti sekarang. Justru dari orang dalam lah benalu tentang timnas itu sendiri. Kan gitu, Feria. Selama ini kita akan berasumsi, Ferry. Iya. Ini ternyata betul, Fer. Iya, Cak. Makanya kan aku bingung juga. Ini kan harusnya kan kalau dari PSSI yang memberikan statement, kalau bukan Pak Erik selaku ketua, ya harusnya Pak Yono selaku sekjen. Ini kok malah Pak Arya gitu loh. Iya, jadi kemarin ya, gini, benar. Mas Ferry. Kemarin Bung Arya itu sempat menjelaskan tentang, memang dia sempat menyebutkan tentang kekesalannya dengan Sintayong. Jadi beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi itu, dan dia bilang, kalau aku pribadi aku nggak tahu ya, maksudnya proses naturalisasi seperti apa. Tapi dia bilang bahwa proses naturalisasi yang ada itu melibatkan semua stakeholder di pemerintah, dari DPR, dari PSSI, terus dari presiden dan lain-lain. Nah, di beberapa pemain yang dinaturalisasi itu dia menyebutkan bahwa waktu itu Bung Arya sendiri yang berangkat ke beberapa negara. Jadi kekesalannya dia adalah semua stakeholder dari pemerintah itu sudah bekerja, tapi kenapa Sintayong hanya memainkan yang itu aja, sedangkan naturalitas yang baru ini ada bermain seperti itu. Waduh, kok bisa ya? Iya, jadi benar-benar jadi asumsi liar ini. Pantesan sekarang rame di media, termasuk gak konsistennya si Justin ini, karena memang ada ini dari dalam, dan ini sebenarnya tidak baik loh. Asli ini tidak baik. Ini musuh dalam betul, Jess. Jadi apapun yang terjadi di dalam, mestinya di situ ada ketum. Kenapa sih gak komunikasinya sama ketum? Ya kan? Kenapa harus ke orang luar? Kenapa harus lari-lari ke podcast? Dan itu jadi bahan buat yang kontra akhirnya.